Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Arsinawan ingin menyampaikan pendapat tentang tema dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. COVID-19 atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan virus corona sudah menjadi pandemi di seluruh Indonesia, termasuk juga Di Indonesia pada bulan Maret tanggal 14 pemerintah resmi mengumumkan lockdown. Oleh karena itu, banyak kantor-kantor pemerintah ataupun pabrik-pabrik besar maupun kecil harus memperkerjakan di rumah karyawannya, begitu juga UMKM. Namun setelah beberapa bulan di masa lockdown, pemerintah telah mengumumkan new normal, tepatnya pada 1 Juni 2020. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat dan dalam menghadapi tantangan yang akan datang, sehingga sumber daya manusia yang dilatih dapat menjadi wirausaha yang terdidik dan terlatih serta mampu memanfaatkan peluang bisnis di masa pandemi di new normal seperti saat ini. Terlebih juga sekarang kesadaran masyarakat dan konsumen mengenai makin tingginya, sehingga pembenahan UMKM dengan mereka agar bisa masuk ke pasar yang lebih luas dan modern. Tidak hanya pengusaha saja, karyawan juga perlu memahami tentang digitalisasi karena karyawan sangat berpengaruh dalam perkembangan UMKM. Memang tidak mudah mendampingi UMKM untuk masuk ke dunia digital. Hanya sekitar 4-10% yang akan langgeng dalam digital. Menurut banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, termasuk karena kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah hingga kekuatan merespon konsumen secara daring. Karena itu dibutuhkan peran reseller online untuk membantu pemasaran produk UMKM, sebab UMKM sebagai produsen hampir tidak mungkin melakukan semuanya sendiri, apalagi momentum saat ini kita banyak SDM berpendidikan baik tidak tetap terserap pasar. Saat ini ketika banyak SDM pendidikan baik tidak terserap pasar tenaga kerja ataupun bahkan mengalami PHK karena pandemi COVID. SDM tersebut bisa dilatih menjadi reseller yang akan membentuk pemasaran produk UMKM secara online. Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio di tengah pandemi semua harus percaya bahwa di setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Di balik COVID-19, peluang dan potensi UMKM sektor informal untuk mengambil peran semakin besar. Saya pelajari dari COVID-19 ini, kita harus lebih kuat karena musibah bukan suatu kehancuran, tapi Tuhan inginkan kita lebih kuat, sehingga kita harus lebih kreatif mencari model bisnis baru, inovatif, dan siap untuk mendapat pendapatan baru dan konteks mempersiapkan kita ke era new normal. Kata beliau, digital tersebut mampu mempercepat inklusi keuangan UMKM yang berlaku ekonomi hanya lainnya karena mobile subscribe yang sangat tinggi. Ini membutuhkan pasar yang elektronik, perbankan di non-bank. Usaha mikro kecil menengah atau disingkat UMKM merupakan salah satu sektor real yang mampu bertahan di tengah perkembangan makroekonomi yang mengarah di disruption teknologi, dan juga mampu bertahan di masa pandemi ini. Juga di new normal seperti saat ini, UMKM kini menjadi salah satu
fundamental penting bagi perekonomian di Indonesia. Jumlah karyawan suatu UMKM lebih sedikit bila dibanding dengan perusahaan skala besar. Bukan berarti UMKM tidak butuh SDM sumber daya manusia yang berkualitas menghadapi pesaing bisnis saat ini, karena SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing global menjadi hal penentu kesuksesan UMKM. Untuk yang dibutuhkan manajemen SDM sehingga masing-masing individu yang bekerja dapat berkontribusi secara maksimal bagi UMKM. Kebijakan pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari tingginya anggaran yang dialokasikan bagi peningkatan kapitalis building melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat. Tetapi program tersebut belum efektif menjadikan UMKM meningkat pada level global. Jumlah UMKM saat ini mampu mencapai 88% sampai 99% dari total bisnis yang ada. Dengan kontribusi tersebut, produk domestik bruto PDB sebesar 30 sampai 53%, tetapi tidak terlihat perannya dalam ekspor. Peran UMKM masih sangat kecil dibanding peran negara-negara lainnya di ASEAN, yaitu di bawah 29%. Pemerintah harus konkret mendukung UMKM dengan memberikan kemudahan perizinan bukan hanya di kota besar tetapi ke daerah terpencil, karena UMKM tersebar di 7.777 desa. Untuk membantu UMKM memasarkan produknya, perlu dibuatkan platform khusus. Produk yang sesuai kriteria akan ditampung di platform tersebut dan bisa menjadi rujukan pelaku marketplace dalam menjual produk UMKM. Sebab jika tidak dikembangkan seperti ini, produk-produk UMKM akan semakin tertinggal. Apalagi saat ini behavior consumer cenderung bergeser belanja melalui toko online. Pemerintah diminta intensif berkomunikasi dengan asosiasi pengusaha yang tergabung dalam ADI. Gitu dari tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.